Jemaah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita lanjutkan kitab Lamdur Manthur an Qaulil Ma'thur fil Aqidah was Sunnah, Sunnah wal Aqidah fi Sunnah wal I'tiqad. Ya, fil I'tiqad was Sunnah karya Syekhuna Syekh Furaihan Jamal Furaihan. Di mana tu baca tadi? Qaul Abu Darda, ya. Di halaman ke-19. Faqala al-muallif rahimahullah taala qala Abu Darda, berkata Abu Darda, ya, inna awwala nifaqin nifaqil mar'i ta'nuhu ala imamihi. Beliau katakan kepada kita, ya, sesungguhnya awal daripada kemunafikan seseorang, sesungguhnya awal daripada kemunafikan seseorang adalah ta'nuhu ala imamihi, adalah yang dimana dia mencela imamnya, dia mencela pemimpinnya. Itu adalah merupakan dilalatun ala nifaq, merupakan bentuk dalil sebagai penyakit nifaq, celaan kepada imam, pemimpin. Wa qala al-Hasan Ibnu Ali Al-Barbahari rahimallahu taala, Imam Al-Barbahari Syarh Sunnah, ya, beliau mengatakan wala ya'illu qitalu sultan wala al-khuruju alaihi wa injara wa laysa fi sunnati qitalu sultan fa inna fihi fasadat dunya wad din. Baik. Kata beliau pada kita, tidak dihalalkan memerangi para pemimpin. Di sini mah tidak dihalalkan untuk memerangi para pemimpin. Kita memerangi, membunuhnya. Walal khuruj alaih, dan tidak dihalalkan untuk memberontak kepada para pemimpin tersebut. Wa injara, walaupun seandainya dia melakukan kezaliman. Walaupun seandainya dia melakukan kezaliman. Walaysa fis sunnati qitalul sultan, qital sultan. Ya, walaysa fis sunnati qitalul sultan, dan tidak terdapat di dalam sunnah membunuh dan memerangi para pemimpin tersebut. Artinya bukan ajaran Rasulullah SAW dan para sahabat memerangi para pemimpin. Kenapa? Fa inna fihi, karena di dalam memerangi para pemimpin tersebut terdapat fasad dunia wad din, kerusakan terhadap agama dan dunia, kerusakan terhadap dunia dan agama. Bagaimana? Dan kemudian wa inda wuqu'il fitan yatamayyazu ahlul ilmi wa yadhharu atharuhum fi husni tasarruf wal hikmah fil qaul. Kata beliau, ketika terjadinya fitnah-fitnah di dunia ini, ketika fitnah-fitnah bergejolak para rahmatullah, ketika fitnah-fitnah bergejolak dengan derasnya, maka di sini akan nampak perbedaan orang yang memiliki ilmu dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Nampak perbedaan nanti para ulama di situ. Wa yadharu atharuhum, dan akan muncul dan nampak bagi kita pengaruh mereka fi husni tasarruf, di dalam bentuk tindak tanduk dan perilaku mereka pada masa itu. Apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka buat, itu nampak para jemaah. Ya, wal hikmah fil qaul, dan nampak bagi kita bijaksana mereka dalam berbicara. Para ulama, para jemaah di hari-hari fitnah itu nampak posisi mereka bagaimana. Berbeda kita dengan manusia-manusia yang serampangan para jemaah Allah ketika fitnah, berteriak, dia bersuara, dia yang ke depan. Nampak nanti tasarruf dan tidak tanduknya tidak baik. Tetapi kalau para ulama, para jemaah Allah, nampak kebijaksanaan dia, nampak ta'anninya mereka, ya, tidak ada sifat ajalah, sifat ketergesa-gesa mereka tidak. Mereka betul-betul orang yang, ya, menampakkan kepiawaiannya di dalam menghadapi fitnah tersebut. Beda kita orang-orang awam tidak. Orang awam para rahmatullah bertindak dengan serampangan. Kita lihat qala Imam Hasan Al-Basri rahimahullah taala. Imam Hasan Al-Basri menjelaskan kepada kita, inna hadil fitnah, kata beliau, sesungguhnya fitnah ini, fitnah idza aqbalat arafaha kullu alimin. Fitnah, apabila fitnah tersebut akbalat,
apabila fitnah tersebut datang menghadap kepada umat, datang kepada umat, dan fitnah yang ketika datang kepada umat tersebut akan diilmui dan diketahui oleh setiap orang yang punya ilmu. Dia tahu itu adalah fitnah, akan dilihat, diketahui oleh orang setiap yang punya ilmu. Wa idza adbarat arafa kullu jahil. Sebaliknya, kalau fitnah tersebut pada rahmatullah adbarat, fitnah itu mulai hilang, mulai pergi, mulai berkurang, dan mulai tidak nampak pada rahmatullah, maka akan tahulah fitnah itu seluruh dan setiap orang yang bodoh. Setiap orang yang bodoh akan mengatakan, oh iya itu fitnah. Tapi awal ketika datang fitnah, bisakah dia menilai itu fitnah? Tidak, yang bisa menilai adalah para ulama dan orang punya ilmu, tahu itu fitnah pada rahmatullah. Ya, ini sangat sering kita contohkan pada rahmatullah dalam majelis-majelis, dalam berbagai dakwah dan sebagainya, dan para masyayikh kita juga demikian. Bagaimana? Ya, ketika fitnah-fitnah hizbiyah, fitnah-fitnah pada rahmatullah, contoh andaikan saja firqatul tabligh, ya, Syekh Albani rahimahullah taala, bagaimana? Syekh Albani rahimahullah taala, ya, mungkin kalau dihitung sekarang 50 tahun yang lalu, rahimahullah, atau lebih kurang 40 tahun yang lalu, ketika beliau masih hidup, ditanya dengan tentang firqatul tabligh yang mereka menamakan kalau di luar negeri rahimahullah adalah jamaatul dakwah. Jamaatul dakwah. Beliau ditanya pada rahmatullah, diceritakan pada beliau ciri-ciri mereka dalam berdakwah begini dan sebagainya. Beliau tidak pernah itu melihat. Tidak pernah beliau melihat itu firqatul tabligh bagaimana dakwahnya, bagaimana, tapi yang dijelaskan, diceritakan oleh penanya kepada beliau, begini bentuknya, begini caranya. Apa jawaban beliau? Beliau jawab pada itu singkat saja. Katakan beliau adalah sufiyatun asriyah, sufi modern. Bagaimana? Sufi modern. Beliau katakan sufiyatun asriyah, itu adalah sufi modern, sufi bergaya modern, bergaya orang yang hadari, bergaya orang yang modern. Bagaimana? Itu jawaban beliau singkat sampai seluruh dunia pada rahmatullah. Begitu. Nah, tahu beliau dari ciri-cirinya dan keadaannya, beliau nilai demikian, itu adalah merupakan sufi. Jawaban dia tulak jelas pada masa itu. Tidak ada gumut, tidak ada kabar, tidak ada kabur pada rahmatullah, tidak ada samar-samar, jelas. Dan itu kenyataan. Jelas kenyataan pada rahmatullah, dakwatun sufiyatun dengan 4 tarikatnya dan berbagai tarikat-tarikat yang lain masuk dalamnya. Nah, ini beliau katakan itu pada rahmatullah sebelum dilihat oleh mata dan jidat beliau. Ini kita lihat orang alim berfirasat pada rahmatullah. Firasah beliau itu adalah firasah yang benar, dan firasah para ulama pada rahmatullah siddiq benar, dan ini jelaskan memukamkan kitab firasahnya, firasah di pada rahmatullah. Demikian juga ketika sebelum beliau meninggal pada rahmatullah di tahun 99-an, sebelum dia meninggal beliau beberapa tahun sebelumnya, kita juga beliau tentang firqah sururiyah yang didirikan oleh Muhammad Surur Zainul Abidin, ya, yang bermukim di Birmingham sekarang ini, dan menolongkan murid yang paling digambar oleh manusia dan hizbiyah di hari ini, dan sangat disenangi, digandrungi oleh, disayangi oleh Muhammad Surur Zainul Abidin adalah Salman Audah, yang awal pemikiran sebagaimana hadatsana Syekh Furaihan. Syekh Furaihan mengatakan takfiri. Salman Audah awal kehidupannya adalah takfiri, adalah orang-orang pemikiran-pemikiran takfir, sama dengan Osama bin Laden. Bagaimana? Syabani ketika ditanya tentang pemikiran sururiyah, beliau mengatakan kharijiyatun asriyah. Beliau katakan jawaban saya sebagaimana saya jawab dengan tentang firqatul tabligh puluhan tahun yang lalu. Sekarang demikian juga beliau ketika ditanya tentang sururiyah, pernyataan beliau mengatakan kharijiyatun asriyah, khawarij modern. Khawarij modern. Ini nyata dan real pada rahmatullah, kita lihat dalam kehidupan manusia, dan seorang alim, dan seorang alim yang paling fakar dan paling jago pada rahmatullah piawai menghadapi pemikiran takfiriyah di abad ini, yang paling jago dalam memahami pemikiran takfiriyah dan memeranginya, itu Syekh Albani orangnya. Bukan ulama yang tidak ada, tetapi yang ke depannya betul-betul seperti kajibal pada rahmatullah, seperti gunung, itu Syekh Albani orangnya. Paham beliau? Gubus kotoran takfiriyah, pemikiran takfir, pemikiran khawarij,
yang modelnya begini, beliau para rahmatullah sangat paham. Dan dialog bukan sekali dua kali, puluhan kali beliau dialog dengan orang seperti itu. Bagaimana? Nah, gimana beliau oleh Allah tabaraka wa taala? Kita lihat di sini. Oleh karena itu betul kata Imam Hasan Al-Basri mengatakan fitnah para rahmatullah apabila baru datang saja, baru mau datang, itu diketahui oleh para ulama itu adalah fitnah. Tetapi kita sebagai orang awam, kita yang awam ini para rahmatullah mengetahui itu fitnah kapan? Setelah fitnah itu berlalu, pergi, dan setelah diperang oleh para ulama, dijelaskan, dihujat dan sebagainya, setelah berlalu baru kita seluruhnya akan mengatakan oh iya itu fitnah, oh iya itu fitnah. Itu pandai kita. Nah, kita awam, ilmu kita nggak ada. Bagaimana? Tapi para ulama tidak mengerti dia, dibaca oleh dia. Itu kelebihan orang punya ilmu. Kita lanjutkan. Wa qala Zakaria bin Yahya di dalam kitab Ibnu Sa'ad, dia dalam kitab Ibnu Sa'ad jilid 7 halaman 166. Berkata Imam Zakaria bin Yahya bin Subaih rahimahullah taala sami'tu Abu Bakar ibn Ayyash qala lahu rajulun ya Abu Bakar man sunni. Ada orang bertanya kepada Imam Abu Bakar ibn Ayyash, kata Maria, dia menanyakan, ya Imam Abu Bakar ibn Ayyash, ya man sunni, siapa yang dikatakan seseorang itu yang sunni? Siapa yang dikatakan sunni? Sunni adalah muttabi' terhadap sunnah, orang yang betul-betul mengikuti sunnah dan beramal dengan sunnah dan mengikuti sunnah. Siapa dia dikatakan demikian? Kata beliau, qala alladzi idza dzukiratil ahwa, yaitu seseorang atau mereka-mereka yang apabila disebutkan tentang ahwa, tentang pemikiran-pemikiran bid'ah, tentang pemikiran-pemikiran hawa, pengekor-pengekor pada hawa dan bid'ah, lam yata'assab li syai'in minha, sedikit pun dia tidak fanatik kepada pemikiran-pemikiran hawa dan bid'ah tersebut. Itu sunni. Benci kepada bid'ah dan benci kepada ahlul hawa dan benci kepada ahlul bid'ah, para rahmatullah, itu ciri-ciri sunni. Kalau ada orang para rahmatullah kepada ahlul bid'ah, kepada ahlul hawa, ahlan wa sahlan, diterima oleh dia, ya, dipegang, dirangkul, diajak untuk berdaurah kepada dia, diajak kemana-mana bersama dengan dakwah dia, para rahmatullah, itu diragukan kesunniannya. Sunni para rahmatullah tidak akan berjalan kecuali dengan sunni dia. Seorang sunni, seorang salafi, dia tidak akan berjalan kecuali dengan seorang salafi atau seorang muslim yang zahirnya dia muslim, belum nampak kita apa yang termongkar pada dirinya, pemikirannya, dia muslim zahir. Tapi seorang sunni salafi berjalan dengan khariji, berjalan dengan khawarij, dengan tablighiyin, dengan ikhwaniyin, para rahmatullah, dengan sufiyin biasa saja, rangkul-rangkulan dan jalan bersama, daurah bersama. Ini para rahmatullah diragukan tentang sunniannya dan salafiyannya. Para rahmatullah, itu penjelasan beliau dalam kitab Al-Lalikai nomor 53 dan kitab I'tisam jilid 1 halaman 114 karya Imam Asy-Syatibi. Ya Allah, nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah sambung ke kitab akidahnya.